Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semuanya, Amel, Nazwa, dan juga Ines. Oke, dari teman-teman class operation, ada nyiapin PPT atau docs barangkali? Izin menjawab, Kak Sabin, kita nyiapin PPT dan materi yang akan disampaikan nanti sama Kak Nazwa. Gimana, Beb? Kita udah nyiapin PPT, terus nanti yang nyampein materinya Kak Nazwa, Kak. Oke, Nazwa. Oke. Nazwa gimana, udah siap? Siap Kak Sabin, sebentar ya. Oke, class operation. Hmm. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari tim CO udah nyiapin presentasi dalam bentuk PPT. Aku mulai aja. Jadi dalam minggu ini kami udah ngerjain beberapa video. Kemudian kami juga udah menyelesaikan beberapa laporan pekanan. Lalu juga untuk laporan bulanan, kami masih menyusun untuk nama-nama ustazah. Lalu untuk feedback peserta, ada dari kami yang udah separuh atau udah juga selesai untuk menanyakan kepada peserta apa saja kesan dan pesan yang didapat selama belajar di Qudwah. Kemudian progres kami yang sudah saya bilang tadi, yaitu menyelesaikan review video pembelajaran, tapi belum semuanya. Masih ada beberapa yang belum selesai juga. Lalu mereka pelaporan pekanan bulanan, kemudian menghubungi beberapa peserta aktif, lalu juga sambil yang berjalan yaitu daily progress kami masing-masing dari anggota. Kemudian kendala yang kami hadapi adalah diantaranya selama menghubungi peserta itu adalah yang pertama, adanya tidak ada respon dari peserta atau mungkin terlambat responnya gitu. Kemudian terdapat nomor yang tidak terdaftar di WhatsApp. Jadi kami cukup kesulitan untuk menghubungi para peserta. Lalu yang ketiga, yaitu ada satu nomor peserta
yang merupakan akun bisnis. Jadi agak susah untuk menghubunginya juga. Adapun planning kami ke depan, itu ada 3. Yang pertama adalah penyelesaian laporan, insya Allah pada akhir Maret, yaitu laporan pekanan, laporan bulanan, kemudian juga penyelesaian feedback dari peserta. Kemudian adalah yang berjalan sekarang juga adalah daily report, yaitu mengisi daily report kami masing-masing dari anggota. Dan kami juga saling mengingatkan apabila ada yang terlupa. Kemudian terakhir adalah yang sempat dijadwalkan sebelumnya, namun belum ketemu nih waktunya, yaitu rapat internal dengan Kak Indah. Kemudian, untuk evaluasi kami ke depannya itu adalah diantaranya, khususnya untuk manajemen waktu, kemudian saling mengingatkan terkait tugas, lalu membangun bonding di antara para rekan sesama tim CO, lalu juga untuk memasang reminder apabila ada tugas-tugas yang mungkin sering terlupa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Nazwa. Nazwa sudah presentasi seputar progres ya yang sudah dijalankan oleh teman-teman kelas operation. So far, teman-teman CO, aku rasa ini komentar sedikit aja. So far, aku rasa teman-teman itu kerjanya udah bagus. Menurut aku kerjanya udah bagus, udah banyak hal-hal yang istilahnya apa ya, bisa bisa dikomunikasikan lebih luas lah gitu dengan Kak Indah, karena aku lihat kayaknya dari kelas operation ini dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum kita weekly meeting yang kemarin-kemarin itu lebih banyak ngobrol di grup, even untuk hal-hal yang enggak terlalu formal gitu ya. Jadi udah mulai bisa attach dengan Kak Indah maupun dengan tugas-tugas yang ada. Nah, seputar dari tim cewek sendiri juga, kemarin itu aku sama Kak Indah tuh ada sedikit pertanyaan yang sebetulnya aku sama Kak Indah ini nggak nyambung gitu, kayak, "Ah, gimana ya Kak gimana ya Kak?" Gitu. Jadi akhirnya dari aku sama Kak Indah tuh, sepertinya akan mengusulkan beberapa opsi kayak gitu. Nah, apa sih gitu ya, apa sih itu yang dibahas sama, Sabin sama Kak Indah, itu adalah seputar dengan evaluasi atau review kelas yang harus di-PC-in satu-satu. Itu katanya teman-teman CEO udah ngerjain kan ya? Iya, Kak, udah. Udah ya? Nah, oke, gini deh, aku pengen tanya dulu aku nggak tahu nanti Kak Indah akan bertanya ini juga ke teman-teman atau enggak. Tapi aku rasa Kak Indah akan lebih banyak membahas seputar operasional dari CO itu sendiri. Jadi aku ngerasanya kayak aku harus lebih memperhatikan kalian daripada memperhatikan CO-nya gitu ya. So, aku ada beberapa pertanyaan teman-teman seputar eh, teamwork atau misalnya personally dari teman-teman CO sendiri. Pertama, apa yang apa yang perlu dievaluasi dari sistem yang selama 1 bulan ini sudah berjalan? Ada nggak dari teman-teman? Personally aja, dari Nazwa dulu deh. Kalau dari aku sih, Kak, itu soal jadwal meeting sama Kak Indah yang rapat internal, kami kan belum pernah sekalipun. Kebetulan waktu kemarin itu ada jadwal yang lain juga kan, dari kami yang jadwalnya, mungkin ada jadwal lain, jadi nggak bisa ketemu gitu waktunya. Itu aja sih, Kak. Oke. Jadi lebih kepada apa, kesediaan ya, kesediaan dari Kak Indahnya gitu, apa gimana? Bukan, Kak. Misalnya kan udah ditentukan waktunya gitu. Cuman Heeh. ternyata kami ada jadwal lain gitu. Nabrak. Mm-mm. Oke, kesediaan waktu lah ya berarti masuknya. Kesediaan waktunya memang terbatas ya sih. Sebetulnya kalau nggak salah dari class operation itu yang sudah sarjana itu 1 orang, which is berarti kan yang lain masih ini ya, masih kuliah. 1 orang atau 2 orang gitu. Which is yang lain masih kuliah. Aku mengerti banget masa-masanya kuliah, apalagi semester 5, semester 4 itu lagi sibuk-sibuknya banget gitu ya. Jadi memang dari segi waktu pun tentunya akan lebih sempit.
kayaknya emang kalau sama teman-teman cewek tuh harus diagendakan dari jauh-jauh hari ya, kayak misalnya konsisten nih gitu setiap kita yang ketemuan sama anak-anak ceweknya doang hari ini gitu, yang sama Kak Sabin hari ini ya, kayak gitu. Karena emang secara tugas operation pun banyak gitu ya, jadi teman-teman boleh banget nanti ketika meeting itu akan langsung mengerjakan tugas bareng-bareng pun nggak apa-apa. Oke, next dari Vina. Vina gimana Vina? Ada nggak sistem atau teknik di kedua ini yang kamu rasa kayak kurang efisien gitu atau misalnya kayak mengganjal, ada nggak? Kalau dari aku, suara aku masuk nggak, Kak? Kecil banget. Kalau sekarang ada suaranya, Kak? Ada. Eh, dari yang G-Form itu bingung sama ini sih Kak, kurikulum kan karena kita nggak dikasih kurikulumnya ya. Jadi itu tuh sebenarnya harus diisi atau enggak. Jadi aku suka ngisinya tuh di strip aja sih Kak, tapi selebihnya sepertinya oke aja. Oke, bingung dengan kurikulum. Jadi gimana ngisinya? Aku kosongin gitu Kak, atau aku strip aja gitu. Oh, oke. Dan kan kemarin itu karena Zoom-nya udah habis ya Kak, jadi lewat YouTube kan Kak reviewnya. Nah, kalau di YouTube itu kan dia ada kurikulumnya gitu kan. Nah, itu jadi eh, kalau di Zoom kan nggak ada gitu. Jadi sih sampai sekarang sih aku ngisinya masih aku kasih strip aja gitu. Jadi sebenarnya itu tuh mesti diisi eh, sesuai kurikulum atau enggak, karena kan kita nggak dikasih kurikulumnya kayak gitu. Oke, karena eh, nggak dapat akses lah ya, nggak dapat akses kurikulum gitu ya. Iya Kak. Oke. Oke. Sebelumnya udah pernah nanya Kak Indah belum? Kalau kata Kak Indah sih dikosongin nggak apa-apa gitu. Cuma kadang aku suka bingung gitu loh Kak. Karena kalau yang di YouTube itu kalau lihat tanggalnya itu beda sama yang dijadwalkan. Kalau di Zoom kan udah pasti di hari tersebut gitu kan. Tapi kalau di YouTube tidak sesuai dengan harinya gitu. Oke, paham. Oke, makasih banyak Vina. Kalau dari Amel gimana Mel? Kalau dari aku, Kak, mungkin ini baru dirasakan ya. Jadi karena tim CO salah satunya ada yang keluar dan sedangkan tugas-tugasnya juga belum selesai gitu. Jadi ini aku bingung nih Kak karena tugas kita masing-masing pun kayak masih kejar-kejaran gitu. Terus ditambah kita apakah perlu menghandle juga tugas beliau yang memang sudah keluar gitu. Karena memang apa ya progresnya juga tidak terlalu signifikan gitu sama tugasnya juga. Terus itu sih Kak yang mengganjal ya terkait sumber daya karena aku ngerasanya di CO ini tugas kita cukup banyak tapi sumber dayanya tuh sedikit Kak. Jadi kurang efisien aja menurutku dan apalagi kalau misalnya kerasanya tuh begini kalau misalnya ada yang keluar satu itu tuh bener-bener ngejomplang banget dan bener-bener kita harus putar otak lagi nih gimana supaya tugas-tugasnya tuh benar-benar selesai dari yang menghubungi peserta. Itu kan menghubungi peserta itu kan masing-masing dari kita tuh dapat bagiannya tuh 50 lebih, Kak. Jadi kalau misalnya kita harus menghandle punya beliau gitu ya yang emang udah keluar dan memang belum ada apa ya, progres gitu yang aku lihat di sheet. Jadi aku bingung juga nih kayak ngebagi-bagiinnya lagi gimana. Sedangkan dari teman-teman CO di sini juga pasti kan juga merasakan gitu Kak yang kita tuh kadang ngechat peserta tuh banyakan tuh checklist 2 aja, nggak yang dibalas gitu. Jadi kita yang menghandle lagi kerjaan orang lain gitu. Itu tuh bingung juga karena pasti dari awal lagi. Sedangkan kita juga perlu reminder peserta yang memang nggak ada jawaban gitu. Bahkan tadi tuh sebenarnya aku udah
keseluruhan peserta yang udah aku hubungi gitu. Tapi hanya beberapa peserta aja yang ngejawab. Selebihnya cuma checklist 2 dan aku coba reminder lagi sama hasilnya Kak. Jadi cukup kesulitan juga sih hal itu ya terkait sumber daya pertama. Terus yang kedua mungkin ini sih Kak, banyak banget link kan Kak di tim CO ini. Jadi aku tuh sebenarnya bingung kayak ini laporan tekanan 1 di mana, laporan tekanan 2 di mana gitu. Sebaiknya mungkin terkait operasional link itu cukup dijadikan satu. Sebenarnya Kak Indah udah marketin gitu ya, udah marketin link-linknya itu udah marketin yang bener-bener rapi gitu. Cuman kayak aku tuh kadang bingung ketika aku udah buka di Drive, itu tuh pasti kan satu ngeklik lagi, satu ngeklik. Jadi kan akhirnya kepisah-pisah. Terus kayak aku pengen nyari lagi nih link yang utamanya nih gitu. Itu tuh gak tahu lagi di mana. Mungkin itu yang akan diperbaiki sih Kak. Jadi kayak linknya itu kita khususin masuk di grup deskripsi aja gitu. Supaya kita nggak nyari-nyari lagi. Kalau misalnya mencar, kita bisa nyari yang utamanya gitu. Link utamanya tuh di mana. Itu mungkin itu sih Kak yang mengganjal dan terkait mungkin operasionalnya ini sih karena kemarin ya di PJ laporan itu kan ada Kak Najmah sama Kak Nazwa ya. Tapi aku ingin tadi tuh sebenarnya aku pengen tulis salah satu ustazah itu tuh nggak ada. Jadi laporannya kurang lengkap di laporan tekanan 1 dan itu belum ada. Cukup banyak, ada 3 deh kalau nggak salah yang aku pegang ustazahnya tuh ada 3 dan itu nggak ada. Jadi mungkin Kak Najwa bisa dilengkapi lagi terkait dengan laporannya karena mungkin sekarang tinggal sendiri ya, jadi eh ini aja dikoordinasi aja yang memang belum ada itu siapa aja, karena aku lihat memang eh, kurang laporan di pekanan 1. Jadi aku bingung pas mau nulis di laporannya gitu. Itu sih Kak. Oke, 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 oke. Ya, betul. Aku juga sebetulnya udah masukin ke evaluasi volunteers bahwa untuk teman-teman salah satunya class operation ya, bahwa staffnya itu jangan sampai 4 orang gitu. Karena memang ternyata 4 orang pun sebanyak ini gitu ya tugasnya, dan dari kalian pun semuanya mengakui gitu. Kalau misalnya cuma 1, ya mungkin kita bisa pertimbangkan barangkali gitu ya, emang lagi sibuk. Tapi ternyata memang semuanya bilang bahwa too much gitu untuk semua tugas-tugasnya seperti itu. Nah, oke teman-teman, berarti yang pertama terkait dengan kesediaan waktu, kemudian yang kedua kurikulum ya, aksesnya itu nggak ada ke kurikulum, kemudian juga dari Najmah, setelah itu juga dari menghubungi peserta dan seterusnya. Sebetulnya aku nggak tahu sih apakah ini boleh disampaikan ke teman-teman atau enggak. Aku juga ngobrolin ini sama Kak Indah, itu baru keresahan dari Kak Indahnya aja gitu. Sedangkan aku tawarkan solusi simpelnya seperti ini loh Kak Indah gitu. Cuman dari aku sama Kak Indah belum ada obrol lagi ke sana karena tiba-tiba ada kasus misteri ya Nes. Misteri si bukan folder, file file tutor itu hilang. Bahkan Ines udah pulihkan banyak banget, tapi tadi pagi aku masih nemu ada file-file yang hilang itu sebanyak 48 file. Termasuk presensi, ikhtibar, laporan, bahkan awarding, SOP, materi itu kehapus dan randomly gitu. Enggak kayak presensi ustazah siapa kehapus semua, enggak kayak gitu. Itu bener-bener brut semuanya beda-beda gitu. Dan itu kalau nggak salah hilangnya tuh jam 5 pagi kemarin. Makanya aneh banget menurut aku, kayak ini orang ngapain sih? Ada yang aduh aku gabut sahur, udah selesai sahur, puasa, haha, hapus deh gitu. Aneh kan gitu, kayak apaan sih? Aneh aja menurut aku gitu. Dan itu jujur aku sendiri juga ngerasa kayak aduh gimana ya anak-anak CO ya gitu. Udah mana kalian kan maksudnya tugasnya udah banyak gitu. Aku takutnya terhambat dengan itu. Tapi alhamdulillah dari teman-teman CO kemarin kok tidak ada yang sampai nge-PC. Kak Indah aja kemarin yang nge-PC, dan aku juga ada acara jadi sangat telat untuk meresponnya. Kemudian juga terkait dengan link operasional yang terlalu banyak, jadi too much clicks, nanti bisa disampaikan ke Kak Indah. Untuk yang esensial bisa ditaruh di description grup supaya nanti teman-teman nggak perlu buka-buka yang lebih jauh lagi. Tapi kalau aku sendiri itu biasanya
Kalau aku itu biasanya punya, bentar, aku cobain ini ya, aku cobain share screen desktop ya. Ini loh sayang, bentar. Kenapa sih gini? Ini say. Mana? Yang keluar mah Najmah ya? Kenapa aku buka CV-nya Vina? Salah say, mohon maaf. Aku sedang mencari CV-nya si Najmah. Bentar. Aduh ini hilangin dulu deh, ngalangin. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini aku nggak share screen dari tadi. Baru hilang kok. Tadi ke saya screen kok. Tadi share screen tapi berhenti ya? Iya, Oh, Kak. nah gini loh. Kocak. Nah, kayak gini. Aku tuh kayak misalnya ngelis beberapa orang-orang yang red flag gitu-gitu kayak GU gak ada usaha, nggak ada gaptek gitu, gap teknologi gitu. Aku kasih kode-kode kayak gitu. Terus aku bener-bener ngelis hal-hal yang menurut aku penting gitu. Tapi mungkin untuk kedua nggak terlalu penting kayak gitu. Jadi aku cuman ngelis bagian-bagian yang aku rasa aku akan buka itu repeatedly gitu kayak gitu. Makanya aku punya memo sendiri yang mana tadi si notes itu. Di memo ada juga, di notes juga ada. Kalau biasanya yang enaknya tuh memang di laptop ya, di laptop tek gitu jadi ketika kita karena kerja pakai laptop jadi langsung kelihatan. Sebetulnya itu bukan salah satu bentuk pasrah kita nggak bisa ngomong ke Kak Ina juga, tapi ngomong ke Kak Ina perlu, tapi kita juga ada usaha sendiri untuk bisa ngehapus ngehapus keterlambatan kita dalam progres gitu. Karena sebetulnya keteteran itu kita sendiri gitu kan. Nah itu dia yang aku bisa tawarkan solusi sejauh ini untuk teman-teman ya. Jadi bisa diterapkan di luar kedua sendiri seperti itu. Kalau ini terkait dengan ini nanti insya Allah aku bantu sampaikan juga ke Kak Indah. Tapi teman-teman juga nanti bantu sampaikan ke Kak Indah ya. Oke, kemudian terkait dengan report teman-teman. Aku akan share screen lagi weekly reportnya. Volunteers report. Nah, ini guys. Jadi sebetulnya Sabin tuh pengennya teman-teman bisa mencoba untuk mengisi ini juga ya. Ini aku masih mendengarkan, kita masih ada dalam atmosfer suasana pengaduan ya. Belum beralih topiknya. Teman-teman, nanti teman-teman bisa isi di sini. Ini udah dibuatkan sama Renita. Teman-teman bisa masuk ke what have done pertama. Teman-teman bisa tuliskan apa aja yang sudah teman-teman kerjakan. Targetnya berapa dan yang sudah tercapai berapa di bulan Februari ini. Ini nanti akan dipresentasikan insya Allah Maret, karena sekarang nggak keburu ya, sekarang juga udah tanggal 16, which is 4 hari lagi juga kita bakalan off. Nah, jadi teman-teman bisa nanti latihan untuk mengisi. Lihat contohnya di mana, kalau bingung lihat contoh punyanya HR. Punyanya HR di sini ada Human Resources Monthly Report. Kalau misalnya linknya ini hilang, minta lagi aja ke Sabin atau ke Renita ya. Nah, ini untuk what have done, kemudian dari divisi. Nanti silahkan sampaikan untuk bareng-bareng, kayak di PPT aja gitu tadi. Coba kita lihat ya. Mana tadi? Human Resources. Kita lihat di sini. Nah, ini contohnya bikin Google Form penilaian, buat podcast pengisian form penilaian, dan seterusnya. Nah, nanti gini, form Amel. Amel bisa menyebutkan apa yang sudah berjalan dengan baik, kemudian dari realita apa, seperti itu. Jadi terbagi. Kemudian di sini teman-teman ada personal. Personal Amel, Najmah, Nazwa, dan juga Vina. Ini hapus aja deh yang ngalangin. Teman-teman bisa isi. Ini dari team leader atau supervisor. Jadi gini, ini diisinya sama Kak Indah sebagai supervisornya teman-teman. Ini diisinya sama teman-teman untuk Kak Indah. Jadi dari Amel, dari Nazwa, dari Vina ngisi untuk Kak Indah. Eval aja, misalnya Kak Indah kayaknya perlu lebih fast respon lagi.
ketik di even better if, kemudian Wet n Wild, Kak Indah makasih ya selama ini Kak Indah udah sangat membimbing kita dan sebagainya, apresiasi gitu ya. Member untuk diri sendiri, Amel ucapkan terima kasih untuk Amel sendiri, apa yang sudah Amel kerjakan, Vina ucapkan untuk diri Vina sendiri, tapi di sheet-nya Pina yang ini sheet-nya Najwa, ini sheet-nya Amel gitu. Jadi punya bagian masing-masing. Kita lihat contohnya ya. Ini punyanya Renita seperti ini. Nanti ini di sini ditulis oleh Sabin, di sini tulis oleh Renita untuk Sabin, di sini tulis Renita untuk Renita. Kayak gitu. Ya, teman-teman nanti bisa sampaikan di situ supaya apa? Supaya teman-teman HR Sabin juga bisa lihat teman-teman kurangnya apa gitu. Jadi kita bisa bantu untuk provide seperti itu ya. Terkait dengan kesejahteraan teman-teman sendiri. Eh, terlepas daripada apa yang sudah terlalui gitu ya, dari tasknya apakah sudah selesai atau belum, tapi itulah yang bisa kita tawarkan untuk membantu agar teman-teman bisa lebih kondusif dan juga lebih nyaman ada di Code2HTC. Kemudian teman-teman, tadi terkait dengan sistem atau teknik ganjel ya, udah dijawab juga. Kemudian yang pertanyaan berikutnya terkait dengan kesibukan minggu ini hingga April. Teman-teman libur di apa? Di Ramadan ini kapan aja? Misalnya 10 hari terakhir kah atau berapa minggu sebelum Lebaran? Kalau Vina kapan, Vin? Oh, sebentar Kak, aku cek kalender dulu. Baru liburnya itu kalau aku tanggal 27 sampai tanggal 7 April. Tanggal 8 itu sudah mulai masuk kerja lagi, Kak. Oke, siap-siap 27 ya. Oke, kalau Amel? Aku sama kayak Kavin. Oke, Najwa gimana? Aku kayaknya mulai tanggal 24 deh, Kak. Udah mulai libur. 24 minggu depan berarti ya? Iya, Kak. Oke. Oke. Ini kalau April masuknya tanggal 7 juga, Najwa. Kalau sub tentu juga, Kak. Soalnya kadang ada perubahan gitu. Oh, perubahan ya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, kenapa aku bertanya seperti itu? Jadi di sela nanti 10 hari terakhir Ramadan itu kita nggak akan ada tugas yang profesional banget. Palingan dari kami itu akan ada sedikit chat-chat yang bisa membangun motivasi teman-teman supaya kita lebih bonding juga. Jadi fokusin di ibadah sih kalau dari Qudwatisi ya, karena memang kita kan 10 hari terakhir Ramadan tuh harusnya semakin kencang gitu ibadahnya kayak gitu. Nah, tapi mungkin ketika teman-teman menghadapi tanggal 24 untuk Nazwa, tanggal 27 dan lain sebagainya ketika teman-teman off, saran dari aku istirahatkan. Jadi saran dari aku ya, jangan stres karena ngerasa nggak produktif, biasanya kan sibuk gitu ya. Perlu kasih gap untuk diri sendiri karena itu pemicu overwhelm teman-teman. Jadi istirahatkan di sisa-sisa waktu ketika kedua off seadanya banget gitu, keduanya kayak cuma nanya-nanya kabar, nanya-nanya gimana puasanya dan lain sebagainya. Itu manfaatkan gitu ya untuk istirahat, untuk ya ampun akhirnya bisa ngobrol dengan santai gitu di kedua. Nah, sisanya teman-teman di kuliahan bisa lebih rileks juga. Jadi kalau misalnya kita mau mengisi waktu pun, kita bantu provide dengan ngisi waktu yang bermanfaat gitu. Yang mana di 10 hari terakhir Ramadan ini kita akan support teman-teman untuk terus ibadahnya lebih kuat lagi. Dan jangan lupa istirahat juga gitu. Jadi itu sih yang mau aku sampaikan untuk teman-teman bisa lebih relax selama break ini. Dan ini benefit banget sebetulnya untuk orang-orang yang masuk volunteering New Year's ya. Karena kedapatan gap di lebaran gitu. Oke, terkait dengan UTS. UTS ada yang udah ini belum? Ada yang udah mulai belum? Atau udah ada jadwalnya gitu? Nazwa gimana? Mulai tanggal 21, Kak, kalau nggak salah, 21 April. 21 April, oke. Sebentar.
21 April. Mana ya? Oke, good. 21 April. Terus dari Amel? Aku belum lihat lagi sih Kak, nanti aku cek dulu Kak. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, tadi 21 ya. 21. Oke. Hmm. Hmm. Oke deh. Oke, kalau dari Vina gimana? Aku udah nggak ini. Udah nggak kuliah ya? Ya. Oke. Oke. All good berarti teman-teman. Soalnya nanti akan ada beberapa event yang harus dihadiri, tapi emang cuman kayak 3 jam gitu dan teman-teman nggak perlu ngonsep, malah 2 jam doang gitu. Jadi ya maksud aku kita mempertimbangkan barangkali teman-teman ada UTS gitu. Dan ketika nanti ada UTS, tolong dikabari dari jauh-jauh hari ke Kak Indahnya. Jadi nanti teman-teman bisa biar Kak Indahnya udah mempersiapkan apa yang perlu dikerjakan di awal-awal gitu. Jadi nggak asking teman-teman untuk ngerjain di tengah-tengah teman-teman lagi hektik UTS kayak gitu. Dikomunikasikan aja dengan Kak Indah. Bilang aja Kak Indah, aku nanti tanggal segini UTS ya. Aku persiapannya dari tanggal sekian misalnya kayak gitu. Ya, supaya eh, tahu gitu Kak Indahnya. Oke, teman-teman, kemudian poin yang kedua itu adalah seputar dengan respon ya. Nah, ini itu aku yang merasakannya itu adalah karena itu tadi ya, benar tadi kata Amel, kita orangnya udah semakin dikit nih, kita tinggal 3 orang doang gitu. Udah mana kalau misalnya nggak direspon dengan baik, itu pastinya akan menghambat sekali tugas kita yang tersisa di kedua TC ini gitu. Jadi teman-teman kelas operation, aku harap teman-teman bisa saling mengingatkan kalau misalnya ada suatu hal yang memang berkendala, seperti misalnya lagi sakit, lagi ada ujian, dan lain sebagainya, itu tolong banget kabarin. Seenggaknya ke Amel sama ke Renita. Kenapa? Karena Renita nanti orang kan pasti ada tolong diisi ini gitu. HR-nya kan merhatiin gitulah kalian tuh kurang performance-nya atau gimana. Kalau Renita nggak tahu, nanti Renita jadi suuzon gitu. Ini orang ngilang ya gitu. Padahal kalian lagi ada kendala seperti itu. Gitu. Jadi tolong dikabari. Nah, selanjutnya hmm, terkait dengan aku boleh minta ininya nggak? Minta PPT-nya nggak, Say? Oh, 28 April. Oke, masih lama. Bentar, apa ya? Aku harus tetap lihat dulu. PPT-nya ditaruh di mana, Neng? 20. Oh, enggak. Masih aman. Aman, Mel. Enggak nabrak kok, insya Allah. Hmm. Hmm. June. Guys, aku boleh minta link ininya nggak, PPT? Halo? Kemana ini teh?
Sebentar, Kak. Oke. Hmm. Oke, teman-teman sambil nunggu link PPT-nya, aku mau minta ini aja deh, minta apa? Aku mau minta betulnya aku ngerasanya udah sih ya sebetulnya dari pertanyaan aku pun udah terjawab semua. Tapi palingan dari enggak deh, ini aja dari eh Renita mau ada yang disampaikan dulu nggak buat class operation? Dari aku nggak ada. Dari Renita nggak ada, dari Ines ada yang mau disampaikan? Cukup, oke. Oke, Najwa nanti minta tolong untuk link PPT-nya dikirimin aja ke Sabin di grup class operation. Nanti akan Sabin coba baca-baca lagi, barangkali ada yang tertinggal gitu ya daripada bahasan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman class operation. Untuk kedepannya aku akan coba diskusikan dulu dengan Kak Indah dan nanti kalau misalnya ada rapat yang internally untuk teman-teman class operation bisa disampaikan sama Kak Indah kayak gitu. Nah, anyway untuk rapat mingguannya kira-kira kita jamnya mau ditentukan fiksasi aja nggak? Di misalnya sekarang 20.30 gitu kan. Nanti paling kalau Ramadan ya jadi enggak. Kalau udah nggak Ramadan berarti 20.00. Atau teman-teman mau ada opsi waktu lain 14.30 atau lain sebagainya. Dari Nazwa mau jam berapa kalau minggu? Dari aku jam segini juga nggak apa-apa, Kak. Jam Nggak segini apa-apa. habis Isya gitu jam 8, nggak apa-apa. Oke, kalau dari Vina gimana? Insya Allah nggak apa-apa Kak, jam segini juga. Oke, Amel? Ini waktu untuk apa, Kak? Eh, ini apa waktu untuk kita weekly meeting ke depannya, jadi akan fix terus jam segini gitu. Oke. Hari Minggu. Aku sih ininya siang ya, Kak, karena malam, karena besoknya kan Seninnya masuk kuliah gitu. Jadi takutnya malam tuh untuk persiapan ngerjain tugas dan lain-lain gitu sih. Tapi kalau teman-teman CO bisanya malam sih aku usahakan. Oke, oke, thank you Amel. Kalau dari Vina, kalau siang gimana? Kalau hari Minggu siang insya Allah bisa aja Kak. Bisa juga. Kalau Nazwa siang bisa? Bisa, Kak. Oke, berarti gini, karena memang pertimbangannya tadi Amelnya ada persiapan untuk kuliah dan aku rasa dari Najwa sendiri juga perlu itu ya kalau mempertimbangkan terkait dengan besoknya kuliah atau lain sebagainya. Jadi berarti kita ambil fiksasi waktu yang enak buat semuanya di minggu siang. Sebelumnya itu kan di 14.30, tapi aku rasa 14.30 akan nabrak waktu asar. Jadi kayaknya kita akan startnya di 13.30 aja ya, supaya nggak nempel banget ke waktu asar gitu. Soalnya kan
Kalau asar biasanya ya, yang di Bandung sama yang di Cirebon aja sama-sama Jabar tuh akan lebih dulu yang Cirebon gitu. Kayak gitu. Jadi semakin ke timur tuh semakin cepet gitu, Say. Jadi kalian kalau nabrak waktu sholat tidak direkomendasikan gitu ya. Wait, teman-teman aku ganti dulu jadwalnya ya. Hmm. Hmm. Oke. Oke, bentar. Cek dulu ya. Oke. Hmm. Oke. Oke, teman-teman. Class operation, insya Allah untuk rapatnya alhamdulillah hari ini udah selesai. Aku juga udah set tuh untuk waktunya di kalender aku supaya nanti